Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Erina Anggraini Ruslia dengan NPM 235001090 dari Ekonomi Pertanian kelas C. Di sini saya akan membeberkan materi mengenai ruang lingkup kebijakan pertanian yang telah diberikan materinya sebelumnya, dan kini saya akan merangkum materi itu lebih padat gitu. Oke, ruang lingkup kebijakan pertanian. Kebijakan pertanian itu apa sih? Kebijakan pertanian itu serangkaian tindakan yang telah dan sedang dan akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan umumnya ini biasanya untuk memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik sehingga tingkat kehidupan petani itu lebih baik dengan kesejahteraan yang tentunya lebih sempurna gitu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut itu biasanya dibuat peraturan berupa kayak undang-undang, peraturan pemerintah, kepres, keputusan menteri, keputusan gubernur yang pada dasarnya itu dibagi dua ya, ada kebijakan bersifat pengaturan dan kebijakan pembagian yang adil dan merata gitu. Nah, efisiensi ekonomi tertinggi dicapai pada keadaan persaingan bebas atau sempurna. Tapi kenyataannya bentuk persaingan bebas yang sempurna itu tidak ada karena selalu terdapat unsur-unsur kekuatan ekonomi yang mempengaruhi dan memberi corak khusus pada bekerjanya ya dengan gaya-gaya pasar gitu. Nah, kebijakan pertanian yang baik itu kayak gimana sih? Nah, yang dapat mencapai tujuan nasional untuk meningkatkan produksi secara optimal dan perlakuan yang adil pada pihak-pihak tertentu itu merupakan kebijakan pertanian yang baik. Nah, kebijakan pertanian yang lebih spesifik itu dibagi menjadi 3, ada kebijakan harga, kebijakan pemasaran, kebijakan struktural. Di sini saya akan singkat saja ya. Kebijakan harga ini tujuannya untuk melindungi petani dan konsumen serta untuk menstabilkan harga. Dasar penetapan harga itu hubungan input dengan output dalam proses produksi suatu komoditas yang biasanya menyangkut barang-barang pokok atau barang kebutuhan utama masyarakat. Lalu kebijakan pemasaran tujuannya untuk melindungi petani produsen dengan melakukan kebijakan-kebijakan khusus dalam kelembagaan perdagangan melalui tekanan pada perubahan mata rantai pemasaran kayak gitu. Dan yang terakhir kebijakan struktural. Nah, kebijakan struktural ini untuk memperbaiki struktur produksi, misalnya luas pemilihan lahan, pengenalan dan pengusahaan alat-alat pertanian yang baru, perbaikan prasarana pertanian baik fisik maupun sosial ekonomi gitu, dan mungkin lainnya. Dan untuk kebijakan pertanian dan industri ini beda ya. Ciri pokoknya itu produk pertanian sangat kurang pasti dan risikonya besar karena tergantung pada alam yang kebanyakan di luar kekuasaan manusia untuk mengontrolnya. Lalu pertanian memproduksi bahan-bahan makanan pokok dan bahan mentah yang dengan kemajuan ekonomi dan kenaikan tingkat hidup manusia, permintaannya tidak akan naik seperti pada permintaan barang-barang industri gitu. Dan pertanian adalah bidang usaha di mana tidak hanya faktor-faktor ekonomi yang menentukan, tapi juga faktor-faktor lainnya seperti sosiologinya, kebiasaan dan lain-lainnya. Terus kebiasaan dalam memegang peranan penting, sedangkan industri bersifat lugas gitu. Nah, dari ketiga ciri khusus tersebut dalam teori ekonomi sebagai perbedaan dalam respon permintaan penawaran atas perubahan harga. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang dan lebihnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.